Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Jadi hari ini kita akan belajar tentang peran pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah subjek dari kegiatan ekonomi, baik perorangan maupun badan atau organisasi, atau pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Pelaku-pelaku ekonomi terdiri dari rumah tangga konsumsi atau konsumen, rumah tangga produksi atau produsen, atau biasa juga disebut perusahaan, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Nah, setiap pelaku ekonomi memiliki peran masing-masing dalam perekonomian. Yang pertama ada rumah tangga konsumsi atau konsumen. Di sini dia berperan sebagai konsumen yang pertama. Rumah tangga konsumsi berperan mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi. Kemudian yang kedua berperan sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi. Di sini faktor produksi yang dimaksud adalah tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian yang kemudian ditawarkan kepada perusahaan. Yang ketiga, yaitu sebagai penerima imbalan. Rumah tangga konsumsi berhak menerima imbalan dari rumah tangga produsen, yaitu berupa sewa tanah bagi yang menyewakan tanah, upah atau gaji bagi yang menjadi tenaga kerja, bunga modal bagi yang memberikan modal, dan laba bagi yang mengandalkan keahliannya. Yang kedua yaitu rumah tangga produksi atau perusahaan. Di sini peran yang pertama yaitu sebagai produsen. Rumah tangga produksi menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh rumah tangga konsumsi. Kemudian yang kedua, berperan sebagai pengguna faktor produksi. Agar dapat menghasilkan barang dan jasa, perusahaan memerlukan faktor produksi. Nah, faktor produksi tadi didapat dari rumah tangga konsumsi. Yang ketiga yaitu sebagai agen pembangunan. Dalam hal ini, rumah tangga produksi berperan membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan, seperti membuka lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur, dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, rumah tangga negara atau pemerintah. Peran yang pertama yaitu sebagai pengatur. Pemerintah mengatur lalu lintas perekonomian dalam negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya kekacauan, serta hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi rakyat banyak. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat undang-undang, melakukan pengawasan, serta menetapkan kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua yaitu sebagai konsumen. Kegiatan konsumsi yang dilaksanakan pemerintah bertujuan menjalankan roda pemerintahan, antara lain menggunakan tenaga ahli, menggunakan alat-alat kantor, memanfaatkan energi listrik, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sebagai produsen. Pemerintah juga bertindak sebagai produsen dengan menjalankan berbagai perusahaan milik negara, khususnya produksi barang dan jasa yang vital bagi kepentingan negara serta bagi kesejahteraan masyarakat seperti perusahaan listrik negara atau PLN, Pertamina, dan juga perusahaan daerah air minum atau PDAM. Kemudian yang terakhir ada masyarakat luar negeri. Di sini masyarakat luar negeri juga berperan sebagai konsumen. Masyarakat ekonomi luar negeri berperan sebagai konsumen dari produk, barang, dan jasa yang dihasilkan oleh negara lain, yaitu barang dan jasa yang diimpor dari negara lain. Yang kedua, sebagai produsen. Masyarakat ekonomi luar negeri berperan sebagai produsen dari produk, barang, dan jasa yang dihasilkan. Kemudian barang dan jasa tersebut diekspor ke negara lain. Yang ketiga, berperan sebagai investor. Masyarakat ekonomi luar negeri bertindak sebagai penanam modal. Hal ini karena mereka mempunyai dana yang lebih banyak. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai sumber tenaga ahli. Pertukaran tenaga kerja dengan luar negeri dapat memenuhi kekurangan tenaga-tenaga ahli dalam negeri. Selain itu juga sebagai sumber devisa negara. Dengan pertukaran tenaga ahli, barang dan jasa dapat diproduksi secara maksimal, baik jumlah maupun kualitasnya. Nah, dari semua kegiatan ekonomi dapat digambarkan dengan melalui diagram. Di sini adalah gambar diagram hubungan antar pelaku ekonomi. Yang pertama ada kegiatan ekonomi sederhana atau dua sektor. Dalam
kegiatan ini yang terlibat yaitu tenaga, rumah tangga konsumsi, dan juga rumah tangga produksi. Nah, untuk alur yang pertama yaitu rumah tangga konsumsi, menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan, yaitu berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan juga skill. Dan kemudian masuk ke pasar input atau pasar faktor produksi. Kemudian digunakan oleh rumah tangga produsen. Setelah rumah tangga produsen mendapatkan faktor-faktor tersebut, rumah tangga produsen memberikan imbalan kepada rumah tangga konsumsi, yaitu bisa berupa upah, sewa, bunga, dan juga laba, kemudian masuk ke konsumen. Nah, setelah perusahaan memiliki faktor produksi tadi, dia melakukan kegiatan produksi barang, yang kemudian barang tersebut dijual di pasar output atau pasar barang dan jasa, di mana barang-barang tersebut akan digunakan oleh rumah tangga konsumsi. Begitu juga rumah tangga konsumsi atau konsumen, untuk bisa mendapatkan barang, dia harus melakukan pembelian, yang kemudian uang tersebut akan kembali ke perusahaan lagi. Nah, itu tadi adalah kegiatan ekonomi sederhana 2 sektor. Selanjutnya yaitu ada kegiatan ekonomi dengan campur tangan pemerintah atau 3 sektor. Di sini sama yang terlibat perusahaan atau rumah tangga produksi dan juga rumah tangga konsumsi. Namun, dalam diagram 3 sektor ini ada satu lagi yaitu pemerintah. Di sini pemerintah memberikan jasa pelayanan kepada rumah tangga konsumsi. Sebagai imbal baliknya, rumah tangga konsumsi juga harus membayar pajak kepada pemerintah. Begitu juga dengan perusahaan. Pemerintah sudah memberikan jasa pelayanan kepada perusahaan berupa subsidi dan fasilitas publik. Dan perusahaan juga harus membayar pajak berupa pajak barang dan jasa pelayanan kepada pemerintah. Itu kegiatan ekonomi dengan campur tangan pemerintah atau 3 sektor. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan ekonomi terbuka atau kegiatan ekonomi 4 sektor. Di mana yang berperan di sini yaitu masyarakat luar negeri dan juga pelaku ekonomi dalam negeri. Nah, untuk pelaku ekonomi dalam negeri ini ada 3. Tadi yang sudah kita pelajari yaitu ada rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, dan juga pemerintah. Untuk yang pertama, yaitu pelaku ekonomi dalam negeri melakukan kegiatan ekspor faktor produksi ke pasar faktor produksi. Kemudian, faktor produksi tadi digunakan oleh masyarakat luar negeri. Nah, setelah masyarakat luar negeri mendapatkan faktor produksi tersebut, mereka juga harus membayar berupa devisa. Dan devisa ini masuk ke dalam pelaku ekonomi dalam negeri. Di sini, para pelaku ekonomi dalam negeri juga bisa berperan sebagai konsumen, di mana dia akan melakukan kegiatan impor dari masyarakat luar negeri. Di sini masyarakat luar negeri akan mengirimkan barangnya kepada para pelaku ekonomi dalam negeri. Karena para pelaku ekonomi dalam negeri sudah mendapatkan faktor produksi tersebut, jadi harus membayar juga berupa devisa dan kemudian masuk kepada masyarakat luar negeri. Untuk pasar barang dan jasa juga sama. Yang pertama yaitu masyarakat luar negeri melakukan kegiatan ekspor barang ke pasar barang, dan kemudian barang-barang tersebut akan digunakan oleh para pelaku ekonomi dalam negeri. Karena sudah mendapatkan barang-barang dan jasa, jadi para pelaku ekonomi dalam negeri harus membayar berupa devisa. Dan kemudian ini akan masuk kepada masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri juga bisa berperan sebagai konsumen, di mana dia akan melakukan kegiatan impor barang dan jasa dari para pelaku ekonomi dalam negeri. Seperti ini. Karena sudah mendapatkan faktor-faktor produksi
atau barang-barang dan jasa tersebut, maka masyarakat luar negeri juga harus membayar berupa devisa kepada para pelaku ekonomi dalam negeri atas pembelian barang dan jasa yang sudah diproduksi oleh para pelaku ekonomi dalam negeri tadi. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang peran-peran pelaku ekonomi dalam negeri. Cukup sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.